Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni. Di video pertama ini saya akan membuat video tentang syarat untuk kerja ke Jepang. Syarat untuk kerja ke Jepang itu sendiri di zaman yang modern ini dibilang cukup mudah. Apa saja sih yang harus dipenuhi syarat-syarat untuk kerja ke Jepang? Pertama, saya pribadi adalah yaitu niat. Kenapa bilang niat? Karena selama kontrak kita dengan perusahaan Jepang ini berlangsung, kita itu tidak diperbolehkan untuk pulang ke negara asal kita. Kedua, siap kerja keras dan hidup mandiri di sini. Kalau hidup mandiri sih udah pasti ya, karena kan jauh dari keluarga. Contohnya itu adalah menerima fasilitas yang ada dari sebuah perusahaan yang kita tempati. Dari segi pemberangkatan dan pulang itu tergantung dari perusahaan itu sendiri, apakah dia memberikan sepeda atau tidak. Kalau ibaratnya memberikan sepeda, kita pulang pergi itu ke perusahaan naik sepeda. Tapi kalau tidak, seperti saya, pulang pergi itu jalan kaki. Itu sedikit agak berat ya, karena di musim panas dan hujan itu cukup berat sih. Dan perjalanannya juga agak jauh, lumayan lah. Terus ketiga, persyaratan. Kita harus ibaratnya bisa bahasa sini. Itu udah pasti ya, orang namanya mau kerja di sini. Jadi kita harus bisa bahasa Jepang. Dari segi pembelajaran bahasa Jepang juga mungkin semua yayasan di Indonesia juga menyediakan pembelajaran sebelum berangkat ke sini. Entah itu dari segi pembelajaran yang tingkat dasar atau sampai tingkat N3 lah, setara N3 itu mungkin diajarkan di sebuah yayasan tersebut. Kalau saya pribadi daftar ke sini itu lewat yayasan Minori, lokasinya di Cikarang. Dari yayasan Minori itu sendiri, saya pribadi ya membantu sedikit sih, enggak sedikit sih, emang membantu banget karena apa, dari segi biaya juga kita tidak mengeluarkan banyak selama pembelajaran di yayasan. Terus tidur juga di yayasan tersebut, ada asramanya. Belajar juga di situ. Udah sih. Dan pembiayaan juga, pembayaran ke yayasannya itu jika sudah kerja di Jepang, enaknya kayak gitu kalau dari yayasan Minori yang saya daftarin. Syarat keempat itu kita harus selain bisa bahasa di sini, kita juga diwajibkan, ya bukan diwajibkan sih, itu mah adalah untuk sehari-hari kita harus bisa masak. Karena kita juga kan tidak tahu penempatan kita itu di Jepang itu di desa atau di kota Jepangnya. Kalau saya pribadi, karena berhubung saya itu jauh ke kota dan jauh juga ke supermarket, jadi di sini kita itu setiap hari masak sendiri dan ada jadwalnya. Itulah yang membuat ngeras waktu sedikit. Dari segi kita pusing bekerja, capek bekerja, pusing mikirin belajar bahasa, dan kita dituntut harus masak sendiri. Dan selanjutnya
syarat selanjutnya itu adalah di sini kita harus menjaga fasilitas yang telah perusahaan berikan kepada kita. Contohnya dari segi tempat tinggal, terus kebersihan, dan semua yang ada di sinilah, tempat tinggal yang ada di sini kita harus jaga. Karena apa? Kalau tidak dijaga, kalau sewaktu kita nanti pulang ke negara kita dan orang perusahaan itu pasti mengecek kondisi tempat tinggal yang setelah kita tempati. Apabila ibaratnya ada kerusakan di sini, otomatis kita itu langsung dipotong untuk pembiayaan atau yang lainnya yang telah rusak. Ya mungkin itu cukup berat sih. Dan selanjutnya, selain ibaratnya dari segi bahasa, terus biaya sehari-hari, kehidupan sehari-hari, dan bersedia untuk fasilitas yang perusahaan berikan, kita itu tuntut untuk kerja target dan lembur. Kalau lembur sendiri mungkin ya beda-beda ya di setiap perusahaan juga, mau baik di Indonesia mau di sini juga pasti beda-beda. Karena dari segi lemburan yang udah bekerja pasti tahulah. Dan di situ juga kalau di sini di Jepang, terutama di perusahaan saya, kalau ibaratnya produksi lagi meningkat, itu kita mau pulang tepat waktu itu agak susah. Itu beratnya di sini. Kenapa susah? Ya mungkin dari segi orangnya juga kurang, karena di perusahaan-perusahaan Jepang itu sendiri untuk minat bekerja di perusahaan itu sedikit ya, orang Jepang itu sendiri ya agak sulit lah. Jadi ya otomatis untuk ibaratnya kalau kita pulang tepat waktu tidak ada yang menggantikan. Jadi kalau ibaratnya overtime kita harus selalu sedia. Mungkin itu saja sih video yang bisa saya sampaikan, dan saya share lah sedikit bagi kalian untuk kerja ke sini yang semangat, terutama niatnya harus kuat lah, harus persiapkan mental di sini, karena tanpa niat juga pasti ya susah untuk beradaptasi hidup di sini. Oh ya, satu lagi, untuk segi musim, kalau musim itu sendiri di sini kan terkenal 4 musim. Musim dingin, musim gugur, musim panas, dan musim semi ya. Kalau musim dingin itu suhunya bisa mencapai minus 5 tergantung daerah masing-masing sih itu. Dan kalau musim panas itu di sini suhunya bisa mencapai 40 derajat, lebih panas dari Indonesia. Jadi kalau ibaratnya untuk orang-orang yang mau berangkat ke sini di musim dingin, saya saranin untuk membawa jaket yang tebal untuk jaga-jaga kondisi badan supaya tidak drop. Dan kalau untuk musim panas pemberangkatannya, saya saranin untuk membawa kaos-kaos yang agak tipis, yang tipis lah,
yang enggak terlalu tebal, supaya karena di sini juga suhunya sangat panas kalau musim panas, jadi harus agak banyak membawa baju ganti karena pasti cepat gerah. Karena kalau di saat musim panas itu sendiri, angin itu di sini tingkat anginnya itu rendah banget, bisa dibilang malah tidak ada angin. Jadi itu masalahnya. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan share untuk kawan-kawan semuanya yang mau pergi ke Jepang. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.